Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua. Kesempatan kali ini gue bakal share beberapa experience terkait troubleshooting, khususnya pada dispenser Miyako bertipe WDP 300 atau 200. Jadi di sini gue dapat satu case di mana dispenser yang ada di rumah itu memiliki kendala ketika kita klik button untuk menarik air minum, dia tidak keluar airnya. Ada beberapa penyebab atau beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan hal tersebut. Mungkin faktor usia dari dispenser tersebut, atau operasional yang kurang bagus, atau juga kualitas dari komponen yang tidak bagus. Nah, untuk melakukan troubleshootingnya ada banyak tahap di sini. Kalau teman-teman saran, ayo kita lihat bersama. Oke, step pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba cari gejala kerusakannya di mana. Soalnya kan proses penyebab si pompa nggak naik saat kita klik buttonnya itu ada banyak, mulai dari tegangan yang nggak masuk, atau posisi pompa yang salah, atau sensor airnya kurang benar, atau water level pada tangki atasnya nggak bagus. Ayo kita lihat. Dispenser, bentuk dispensernya seperti ini. Ada beberapa baut yang harus kita buka dari belakang. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat, inilah dalaman dari dispenser Miyako WDP 300 atau 200. Di sini banyak ragamnya sesuai dari button yang tertera di sini. Ada button cool, cooling, pendingin, button hot untuk memanaskan air, dan power. Nah, di sini terdapat mainboard dan power. Terus di atasnya ini ada tangki untuk penampungan air sementara. Jadi air dari galon akan ditarik ke atas sebelum didistribusikan pada air minum. Lalu di sini adalah bagian pendinginnya, dan di sebelah kanan bagian pemanasnya. Dan di sini adalah mainboard. Jadi salah satu prediksi utama yang sangat mungkin terjadi atau istilahnya untuk melakukan troubleshooting saat sesuatu tidak berfungsi dengan baik, yang harus kita lakukan adalah mengecek tegangan tersebut sesuai atau tidak. Oke, jadi ini adalah salah satu mainboard dari dispenser. Ada bagian-bagiannya yang mulai dari sebelah kiri. Ini merupakan bagian input 220 volt AC. Terus ada dioda, kapasitor, transformator step down. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan tegangan. Sekitar 12 volt untuk menggerakkan pompa. Di sini ada bagian-bagiannya juga, ada sensor level air. Terus ada switch tangki. Jadi dan ada checkpoint untuk pompa. Nah, kasus yang terjadi pada dispenser ini adalah pompa tidak mau menyala. Nah, cara mengeceknya, kita harus lakukan sorting terlebih dahulu pada water level. Tujuan di sorting ini adalah mengecek keberadaan air. Kalau misalnya sort, otomatis sensor mendeteksi adanya air dalam galon. Kita sambungkan. Lalu yang kedua, kita sortkan juga switch level pada tangki atas dispenser. Kita sortkan. Nah, dia udah kehubung. Terus untuk memastikan takutnya kabel yang kita gunakan itu terputus, maka kita perlu validasi menggunakan avometer.
Caranya gimana? Kita ambil satu perangkat yang namanya multitester, avometer atau multimeter. Kutub positif tancapkan pada volt miliampere dan negatif pada common. Untuk mengetes short atau tidaknya suatu jalur, kita ubah panahnya ke bagian yang ada suara speaker. Setelah itu kita tes terlebih dahulu. Harusnya bunyi. Saya sambungkan. Nah, berarti dia udah short. Seperti itu cara mengetesnya. Lalu yang kedua, kita teskan juga. Oke, sama juga sudah short. Nah, lalu yang harus kita lakukan adalah kita beri suplai tegangan dan kita lihat output si pompanya tuh berapa. Kalau misalnya output pompanya menghasilkan tegangan, berarti masalahnya ada pada pompa atau sensornya. Tapi kalau misalnya si pompa tidak menghasilkan tegangan, berarti penyebab si air tidak dapat mengalir, tidak naik ke atas, itu adalah pompanya kurang suplai tegangan. Berarti mainboard ini ada yang rusak, khususnya adalah pada IC regulator yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Ayo kita cek. Oke, kita akan mulai beri sumber sebesar 220 volt AC. Kita colokkan pada stop kontak. Nah, dia sudah terhubung dan di sini hati-hati bisa tersengat listrik, lumayan berbahaya. Kita pastikan dulu masuk sebesar 220 volt atau tidak. Kita cek pada tegangan input. Tuh, masuk sebesar 220. Oke, selanjutnya kita cek checkpoint pompanya, apakah dia ada tegangan atau tidak, dengan mengubah polaritasnya untuk mengukur tegangan di volt 20 saja. Lalu kita tes. Nah, yang terbaca hanya 0,03. Pantas saja pompa tidak bergerak karena suplai tegangan yang diberikan tidak cukup. Hal ini menandakan bahwa salah satu diode atau IC regulator ada yang bermasalah, sehingga tidak maksimal untuk mensuplai tegangan ke pompa. Sekarang kita coba mainboard baru, karena di sini gue udah barat kayak pengen ambil jalan cepat. Kita tes keluarannya ada atau tidak. Kita cek terlebih dahulu inputnya sesuai atau tidak ya, 220. Oke, inputnya ada 216, agak drop. Mungkin perlu stabilizer di sini. Oke, dan kita coba tes tegangan pompa. Hati-hati, bisa kesetrum. Nah, tegangan pompa ada 12,39, dan tegangan ini yang bakal mengaktifkan si pompa supaya dia bekerja untuk menarik air. Hah?
Ayo kita coba. Kita beri power AC. Door. Semua tombol on. Dan kita angkat. Yeay. Tapi nggak kelihatan. Kenapa salah satu kendala yang lain ini di bidang mekanik? Jadi dia itu adalah sensor pemicu water level. Kalau misalnya dia naik ke atas, dia bakal berhenti. Soalnya ini lepas. Nih, harus kita karetin di sininya supaya dia tenang. Jadi kalau misalnya dia turun ke bawah, otomatis si sistem ngasih isyarat bahwa air itu ada. Jadi dia bakal langsung ngisap air ke atas. Nah, kalau misalnya ini sampai ketarik ke atas, dia bakal berhenti. Jadi ini harus diperhatikan. Kita ikat aja ininya. Oke, we did it. Kita tes. Nah, air naik ke atas. Dan sistem air ini dia bakal berhenti ketika si tangkinya penuh. Gitu teman-teman. Oke ya. Sekarang kita kita tutup kembali dan kita rapikan seperti sedia kala.